Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugianto, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 04536741 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Samarinda. Kali ini saya akan membuat video untuk melaksanakan tugas ketiga dari mata kuliah MSc 4316 Administrasi Jaringan. Oke, langsung aja saya share untuk layar saya. Oke, di tugas 3 kali ini, kita diperintahkan untuk melaksanakan praktikum, mengikuti seluruh petunjuk dari langkah 1 sampai dengan langkah 11. Jadi tugas kali ini kita diminta untuk mengumpulkan 2 file, yaitu file laporan hasil praktikum menampilkan verifikasi pengentasan, hasil rekaman video dengan narasi, dan perhatikan template yang disediakan. Selanjutnya adalah file Cisco Packet Tracer. Oke, tugasnya di sini itu kita ada 3 video. Yang pertama adalah konfigurasi langkah 5, 6, 7 dari petunjuk. Kemudian nomor 2 adalah langkah sampai langkah 9. Yang nomor 3 adalah sampai dengan langkah 11. Oke, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita instalasi Cisco Packet Tracer. Oke, sudah saya install sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah buat topologi seperti pada gambar ini. Langkah ketiga adalah pasang alamat IP PC 0192.168.10.5/24, PC 1.192.168.10.10. Oke, kita buat dulu untuk mengikuti langkah 1 sampai langkah 3. Langkah 1 sudah, langkah 2 selanjutnya adalah kita buat topologinya seperti gambar ini. Oke, kita masukkan dulu switch, ada 5 switch, yaitu switch 0 di atas, switch 1 di bawah, kemudian switch 2 di kiri, dan switch 3 di kanan. Kemudian ada PC 0 itu di bawah, dan PC 1 di atas. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita hubungkan, antar switch dihubungkan menggunakan kabel UTP crossover. Jaringan akan membentuk switch loop atau lingkaran. Oke, kita ikutin seperti ini topologinya. Dari switch 1 atau dari 0 dulu, switch 0 ya. Switch 0 ke switch 2 itu port 24 ke port 24, jadi sama-sama port 24. Dengan kabel crossover kita hubungkan dari switch 0, ini port 24, switch 2 di port 24. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya dari switch 1 ke switch 2 itu di port 22 dan port 23. Switch 1 ini port 22, switch 2 di port 23. Oke, seperti ini. Selanjutnya dari switch 1 ke switch 3 itu sama-sama port 24. Ini port 24, sini juga port 24. Selanjutnya dari switch 0 ke switch 3 itu switch 0-nya port 23, switch 3-nya port 23. Oke, dari sini ke sini sama-sama port 23. Oke, seperti ini ya loopingnya ya. Selanjutnya kita koneksikan PC 0 ke switch 1. PC 0-nya ke switch 1, di switch satunya di port 23. Kita hubungkan dengan kabel straight di sini di port nomor 23.
Oke, selanjutnya di PC1 ini kita hubungkan di sini port 3 juga. Dari PC1 ke switch 0 di port 3. Oke, seperti ini tampilannya untuk topologinya. Seperti yang ada di gambar ya. Sudah sesuai, selanjutnya kita pasang alamat IP. Untuk PC0 itu IP-nya 192.168.10.5. Dan kita kasih not dulu di sini. IP-nya 192.168.10.5/24. 192.168.10.10 untuk PC nomor 1/24. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita setting dulu di PC-nya belum. Belum kita ini ya. Belum kita setting tadi di sini. Kita setting dulu 192.168.10.25/24. Selanjutnya PC1 192.168.10.10/24. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita ke nomor 4. Secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port yang berstatus blocking. Jadi kalau digambar di sini yang di port di switch 2 ya, yang ada warna orange ini. Oke, selanjutnya untuk langkah kelima, untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah ESA spanning tree. Berikut contoh verifikasi dilakukan pada switch 1. Bandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID. Nilainya berbeda, maka dapat disimpulkan switch 1 non-root bridge. Oke, kita ke switch 1 dulu ya. Kita enablekan dulu SH spanning tree. Oke, seperti ini. Contohnya adalah 32769 address-nya seperti ini. Kita lihatin switch 1. Nah, ini 32769 MAC address-nya sekian. Nah, ini ada root ID dan ini bridge ID. ID-nya sama ya, 32769. MAC address-nya saja yang berbeda. Seperti ini ya. Itu langkah 5 sudah selesai. Selanjutnya kita ke langkah 6. Pilih switch lainnya, misal switch 3. Lakukan verifikasi menggunakan ESA spanning tree. Oke, contohnya switch 3 dengan perintah yang sama. Kita enablekan dulu ESA spanning tree. Nah, seperti ini. Root ID-nya sama ya, 32769. Kemudian address-nya di sini kalau kita lihat antara root ID dan bridge ID, MAC address-nya sama ya. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Address-nya ini sama ya. Antara root dan bridge-nya. Bandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID. Jika nilainya sama seperti contoh pada gambar di atas, maka dapat disimpulkan switch 3 merupakan root bridge. Oke, jadi tadi sudah kita lihat di sini adalah root bridge ya, karena di sini priority dan MAC address-nya sama. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita ke langkah nomor 7, langkah terakhir dari tugas nomor 1.
Itu kita pilih switch 2, switch yang memiliki port seperti status blocking, verifikasi menggunakan SSL spanning tree. Jadi nanti di sini port 23-nya akan tulisannya BLK yang ngeblok ya. Kita cek di sini, di switch 2, ini switch 2, kita enablekan dulu SH spanning tree. Nah, di sini kita ada status alternate block gitu ya, di port nomor 23. Demikian untuk tugas satu, nomor satu ya. Tugas ketiga dari mata kuliah MS 4206, langkah konfigurasi langkah 5, 6, dan 7. Eh, Kita stop dulu untuk videonya. Nanti kita lanjutkan ke nomor 2 dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.